Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurana Wisantatiwa dengan NIM 21610214 dari Prodi Bachelor Informatik akan menjelaskan materi tentang sistem database SDLC atau System Development Life Cycle, merupakan materi dari pengantar ilmu komputer. Yaitu sistem database. Database atau basis data merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Kemudian untuk SDLC sendiri merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem model, dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu dalam pengembangan produk software. Untuk SDLC sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada planning, rencana atau ide. Kemudian ada analyze atau analisis. Kemudian ada design. Kemudian ada development atau pengembangan. Selanjutnya ada testing atau pengujian. Kemudian ada implementasi. Yang terakhir maintenance. Untuk planning atau rencana sendiri, pada tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan sistem informasi, apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia, serta siapa yang akan melaksanakan dalam pengerjaan proyek software yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada analyze atau requirement atau persyaratan. Pada tahapan ini mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dicapai oleh program. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, bahkan survei. Setiap orang tentu harus memiliki gambaran yang jelas tentang ruang lingkup proyek, anggaran, sumber daya, dan tenggat waktu, serta kemungkinan, risiko, dan persyaratan jaminan kualitas. Dan tahapan selanjutnya ada desain. Pada tahapan ini melibatkan desain seluruh sistem, elemennya, fitur, dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Ada dua jenis desain. Yang pertama ada desain tingkat tinggi, serta ada desain tingkat rendah. Nah, untuk desain tingkat tinggi sendiri itu merupakan singkatan dari HLD atau High Level Design. HLD itu sendiri merupakan desain sistem umum, artinya mengacu pada desain sistem secara keseluruhan. Pada HLD ini menjelaskan deskripsi keseluruhan tentang software. Untuk desain tingkat rendah atau LLD, Low Level Design, bertugas dalam merinci High Level Design, yang berarti mengacu pada proses desain tingkat komponen. Pada desain tingkat rendah ini menjelaskan deskripsi secara rinci dari setiap masing-masing modul. Kemudian ada development. Pada tahapan ini dilakukan dengan menggunakan dokumen desain. Programmer membuat modul, tugas pengkodean dibagi antara anggota tim sesuai dengan bidang spesialis kode yang dihasilkan. Kode yang dihasilkan masih berbentuk modul-modul yang harus digabungkan di tahap selanjutnya. Hasil akhir dari fase ini ialah produk software yang sudah berfungsi. Selanjutnya ada tahapan testing, pengujian.
Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja perangkat lunak di bawah beban kerja atau stabilitas, responsif, atau kecepatan. Jika salah satu dari mereka memiliki cacatan atau debugging, pengembang harus kembali serta memperbaikinya. Kemudian ada implementasi atau deployment atau penyebaran. Ketika software sudah selesai dan tidak memiliki bug, itu dapat dipasarkan untuk pengujian. Tim dukungan mengumpulkan umpan balik dari pengguna pertama, dan jika ada bug yang muncul, tim pengembang akan memperbaikinya. Nah, untuk tahapan terakhir, bukan maintenance. Pada tahapan ini tujuan dalam pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan kelancaran serta penyempurnaan sistem software yang telah dioperasikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.